Raka, seorang pemuda biasa dari Yogyakarta yang sedang terjebak dalam rutinitas hidup, mendapat tawaran tak terduga. Dibayar 200 juta rupiah untuk menemani seorang turis asal Inggris, Alice, dalam perjalanan keliling Indonesia selama 1 bulan. Awalnya hanya pekerjaan menyenangkan, perjalanan ini justru perlahan mengubah pandangan hidup Raka. Namun ketika rahasia masa lalu Alice mulai terkuak, hubungan mereka diuji oleh kebenaran yang tak terduga. Apakah perjalanan ini hanya soal uang, atau justru tentang menemukan makna hidup? Hidup itu kadang lucu, kadang juga jahat. Tapi paling sering, ya, membosankan. Setidaknya itu yang aku rasakan belakangan ini. Namaku Raka. 26 tahun. Lahir dan besar di Yogyakarta. Pekerjaan? Ya bisa dibilang apa saja yang bisa dibayar. Dulu, sempat kerja di biro travel kecil, tapi bangkrut. Sekarang lebih sering jadi freelance guide. Kadang nemu klien dari Instagram, kadang dari kenalan, kadang juga dari aplikasi yang lebih sering dipakai buat cari jodoh, tapi aku pakai buat cari duit. Ironi hidup, kan? Hari itu aku duduk di angkringan langganan, dekat stasiun Tugu. Malam-malam begini, wedang jahe dan nasi kucing memang juara. Sambil scroll HP, mataku terpaku pada saldo tabungan, 128.000. Pas banget buat hidup 2 hari ke depan, kalau nggak jajan macem-macem. Raka, aku mendongak. Suara itu nggak asing. Dito, teman lama waktu masih kerja di biro dulu. Sekarang, dia kerja di agen perjalanan yang katanya khusus melayani turis berduit. Toh, duduk, kataku. Geser-geser dikit, biar dia bisa duduk di bangku kayu yang udah mulai goyah. Masih jadi pemandu gembel ya? Ejeknya sambil ketawa kecil. Loh, lebih baik gembel tapi jujur daripada... Aku berhenti. Daripada sok kaya, padahal... Utang. Lanjutku sambil nyengir. Kami ketawa. Obrolan ngalor ngidul, dari mantan sampai urusan politik yang nggak pernah kita seriusin. Sampai akhirnya Dito nyodorin sesuatu yang nggak kuduga. Gua ada tawaran buat lo, katanya. Suara jadi lebih serius. Aku memandangnya, setengah curiga, setengah penasaran. Temenin turis jalan-jalan sebulan. Keliling Indonesia. Full dari Jawa sampai Papua. Aku hampir ketawa. Gue freelance guide, bukan agen travel. Kalau ada proyek besar, kasih aja ke anak-anak kantor lo. Dito geleng. Ini beda, Kak. Turisnya minta pendamping pribadi. Bukan sekadar guide, kayak partner jalan. Orangnya cewek, dari Inggris. Baru lulus kuliah, nyari petualangan hidup, katanya. Aku ngelirik, masih skeptis. Kenapa gue? Karena dia minta orang lokal yang bisa bahasa Inggris, ngerti budaya, dan nggak terlalu kaku. Lo cocok. Aku masih mikir. Rasanya aneh. Kayak skenario film-film random Netflix. Cewek bule, keliling Indonesia, ditemani cowok lokal yang nggak punya masa depan jelas. Endingnya, biasanya nggak realistis. Bayarannya, kata Dito, 200 juta. Aku beku. Maaf? 200 juta. Syaratnya lo harus ikut terus, sebulan penuh. Tiket, penginapan, makan, semua ditanggung. Dan lo harus jaga dia kayak bodyguard lah, tapi yang bisa bikin dia ketawa juga. Aku nyengir. Gue bukan badut toh. Serius kah? Dia orangnya agak unik. Nggak banyak bicara, tapi kalau udah buka suara, bisa bikin lo pening. Tapi klien premium. Keluarganya punya banyak duit, dan lo cuma perlu pastiin dia nggak kenapa-kenapa. Kenapa nggak lo aja yang nemenin? Gue udah ditolak. Katanya tampang gue mirip dosen psikologi dia yang nyebelin. Aku nggak bisa nggak ketawa. Tapi di balik tawa, itu pikiranku mulai berisik, 200 juta. Buatku yang kadang makan mie instan 2 kali sehari, itu angka yang cuman muncul di imajinasi atau di undian yang nggak pernah aku menangkan. Tapi, aneh aja, gumamku. Kenapa cewek Inggris mau jalan sama orang yang baru dikenal? Katanya, dia mau melihat Indonesia dari kacamata orang lokal, biar nggak sekadar foto-foto candi dan pantai. Aku masih ragu. Tapi, rasa lapar dan saldo rekening seringkali jadi motivator paling jujur dalam hidup. Akhirnya, aku bilang, oke, tapi gue mau lihat dulu data dan fotonya. Dito mengangguk dan membuka ponselnya. Dia menunjukkan satu file PDF dan beberapa foto. Nama, Alice Montgomery. Umur, 24 tahun. Lulusan University of Leeds. Hobi, hiking, membaca, dan menghindari manusia sebisa mungkin. Iya, itu ditulis beneran di profilnya. Foto pertamanya, cewek bule berambut pirang, pakai kacamata hitam,
Senyum setengah, di latar belakang ada pegunungan. Mungkin Swiss dot. Foto kedua, lagi duduk di tepi pantai, rambutnya tertiup angin, tatapannya kosong. Foto ketiga, selfie dengan kucing. Baru di sini aku lihat dia senyum lebar. Jujur aja, manis juga. Alice, gumamku. Namanya kayak karakter film. Besok dia mendarat di Jogja. Lo siap, kan? Aku menelan ludah. Rasanya seperti mau naik roller coaster yang belum pernah dicoba sebelumnya. Siap, jawabku akhirnya. Dan disitulah, tanpa benar-benar sadar, hidupku berubah. Pagi itu, aku berdiri di Bandara Adi Sucipto dengan kemeja yang disetrika semalam dan celana jeans terbaik yang kupunya, yang artinya satu-satunya yang belum bolong. Di tangan kanan, aku bawa kertas bertuliskan Alice Montgomery dengan huruf kapital. Rasanya kayak sopir rental mobil yang nunggu tamu hotel. Perutku mules, bukan karena lapar, tapi karena deg-degan. Aku belum pernah ketemu orang asing yang harus kuajak keliling sebulan penuh. Biasanya, klienku cuma butuh 1 atau 2 hari. Ini, kayak reality show, tapi tanpa kru dan tanpa skrip. Pintu kedatangan internasional terbuka. Satu persatu penumpang keluar. Orang tua, pasangan muda, turis berkaos Bali padahal belum sampai Bali. Aku celingukan, mencari wajah yang familiar dari foto, dan kemudian dia muncul, rambut pirangnya diikat asal. Pakai hoodie abu-abu yang kebesaran, ransel hitam gede di punggung, dan ekspresi, entahlah, antara jet lag dan nggak peduli sama dunia. Dia langsung melihat kertas di tanganku, lalu jalan ke arahku tanpa senyum. Alice? Sapaku, mencoba terdengar. Ramah. Yep. You must be Raka, jawabnya datar. Logat Britishnya kental tapi suaranya agak serak. Mungkin belum tidur semalaman. Aku mengangguk, ambil koper kecilnya yang digeret dengan satu tangan. Berat, isinya apa batu? Welcome to Indonesia, kataku. You're about to have the weirdest month of your life. Dia hanya mengangkat Alice. Good, I need weird. Oke, ini akan jadi menarik. Kami naik mobil ke penginapan kecil di daerah Prawiro Taman. Sepanjang perjalanan aku coba ngobrol. Basa-basi, tapi jawabannya pendek-pendek. Kamu suka makanan pedas? Kadang. Pernah. Ke Asia sebelumnya? Pernah. Kamu ngapain aja di pesawat? Tidur. Tiap kali kutanya, dia jawab sepotong. Tapi bukan dengan nada sinis. Lebih ke, dia emang gitu aja. Sampai akhirnya, aku nyerah dan mutusin buat nyetel musik. Lagu Dewa 19 versi akustik. Nggak nyambung sama situasi, tapi ya daripada Henning. Apaan tuh? Tanyanya tiba-tiba. Lagu lama. Dari band Indonesia. Ini kayak, Indonesia's Coldplay. Jawabku asal. Dia manggut pelan. I like it. Sounds honest. Itu komentar pertama yang terdengar lebih manusiawi dari dia sejak turun dari pesawat. Setelah check-in dan mandi, kami jalan sore ke Malioboro. Aku ajak dia ke warung lesehan, duduk di tikar, makan nasi gudeg. Ini ayam, ini krecek. You okay? With spicy? Alice menatap piringnya curiga, lalu mencicipi. Ekspresinya berubah. It's sweet, katanya bingung. Aku ketawa. Gudeg, manis emang. Ini Jogja, bukan Padang. Saat makan, dia mulai lebih terbuka. Katanya dia baru lulus kuliah jurusan sastra. Nggak tahu mau ngapain hidupnya, jadi mutusin traveling pakai uang dari tabungan dan bantuan sedikit dari keluarganya. Sedikit, tapi lo bisa bayar 200 juta buat gue? Tanyaku sambil pura-pura santai. Dia nyengir. I didn't know the exact price. My mom arranged it. Said I need a break. She thinks I'm fragile. Fragile. Kata yang terdengar ringan tapi berat. Aku cuma bilang, lo nggak kelihatan rapuh. Dia menatapku sejenak. Lama. Lalu menjawab, you don't know me. Dan ya, dia benar. Malamnya, kami jalan-jalan lagi. Aku ajak dia lihat pertunjukan jalanan, dari angklung sampai breakdance lokal. Salah satu pengamen nyanyi lagu Stand By Me, dan Alice berhenti. Matanya kosong tapi bibirnya ikut nyanyi pelan. Aku suka lagu ini, katanya lirih. Ayahku dulu suka nyanyiin ini waktu aku kecil. Baru kali ini dia bicara soal keluarganya. Tapi sebelum aku bisa tanya lebih lanjut, dia udah jalan lagi. Menyusuri jalan Malioboro yang penuh manusia, seolah dia pengen larut di tengah keramaian yang nggak kenal siapa-siapa. Aku jalan di belakangnya, diam-diam ngamatin. Cewek ini aneh. Bukan dalam arti negatif, tapi ada sesuatu yang dia simpan rapat-rapat. Sesuatu yang belum ku ketahui, tapi satu hal jelas. Perjalananku bareng Alice ini nggak akan semudah kelihatannya. Dan mungkin
Juga nggak sesederhana 200 juta. 2 hari di Jogja berlalu lebih cepat dari yang kukira. Alice ternyata bukan tipe turis yang suka destinasi Instagramable. Dia lebih senang tempat-tempat yang sepi dan punya cerita. Aku ajak dia ke Prambanan, dan bukannya foto-foto di depan candi, dia malah duduk lama di batu candi, nulis sesuatu di buku kecilnya. "Apa yang kamu tulis?" tanyaku waktu itu. Dia hanya menutup bukunya pelan. Pikiranku, aku tertawa kecil. Pikiranku lebih suka mie instan. Dia tersenyum. Itu kali pertama. Aku lihat senyum yang jujur dari dia. Nggak lebay, nggak dibuat-buat. Senyum yang bikin aku lupa kalau kami beda negara, beda latar belakang, beda segalanya. Setelah Jogja, kami menuju dataran tinggi Dieng. Alice tertarik waktu aku cerita soal negeri di atas awan dan festival anak gimbal. "Sounds like a fairy tale," katanya. Tapi pagi saat kami tiba, Dieng diselimuti kabut tebal dan hujan rintik. Alih-alih kecewa, dia malah teriak senang. "I love this kind of weather. Gloomy but calming." Aku kedinginan, tapi dia tampak nyaman. Kami menyusuri kawah dan telaga warna. Aku cerita soal mitos lokal, soal penunggu, soal anak gimbal yang nggak boleh dipotong rambutnya sembarangan. Dia mendengarkan dengan penuh minat. "Raka," katanya tiba-tiba sambil melangkah pelan di jalan setapak, "kenapa kamu jadi guide?" Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuatku terdiam sejenak. "Aku suka cerita," jawabku akhirnya. Dan tiap tempat punya ceritanya sendiri. Kadang orang yang datang pun jadi bagian dari cerita itu. Alice menatapku. Lama. "You talk like a writer," aku tertawa. "Kalau kamu ngomong gitu di depan anak-anak kampungku, mereka bakal ngakak." Kami lanjut ke Solo keesokan harinya, naik kereta Prambanan Express. Di dalam kereta, Alice tertidur di sebelahku. Kepalanya miring ke jendela, napasnya tenang. Di tangan kirinya masih menggenggam buku kecil itu. Aku meliriknya. Rasa penasaran mulai tumbuh makin besar. Di Solo, kami menginap di rumah seorang kenalan lamaku, Pak Harjo, mantan guru sejarah yang sekarang punya homestay kecil. Rumahnya penuh benda antik, dan Alice langsung jatuh cinta pada suasananya. Malam itu, kami duduk di teras. Pak Harjo cerita soal zaman penjajahan, tentang kereta uap pertama, dan tentang perjuangan lokal yang jarang ditulis di buku sejarah. Alice mendengarkan seperti anak kecil yang lagi dibacakan dongeng. Setelah Pak Harjo masuk ke dalam, Alice berkata pelan, "I never felt this connected with a stranger." Aku memandangnya. Kadang justru orang asing yang bisa bikin kita merasa didengar. Dia mengangguk, lalu berkata, "Raka, boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh." "Orang tua kamu?" Aku terdiam sebentar, lalu jawab, "Mereka udah nggak ada. Bapak meninggal waktu aku SMA, ibu menyusul setahun kemudian. Kecelakaan motor." Alice diam, matanya mengecil, seolah mencoba menyerap informasi itu perlahan. Aku tumbuh sendiri. Ada saudara jauh, tapi aku lebih nyaman hidup sendiri, lanjutku. Kehilangan bikin kita kuat, tapi juga dingin. Alice masih diam. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, "I know the feeling." Aku nggak tanya lebih lanjut. Karena kali ini aku tahu, kalau seseorang bicara pelan, bukan karena dia ragu, tapi karena luka itu masih terlalu dekat. Keesokan paginya, sebelum kami berangkat ke Surabaya, aku melihat Alice duduk di ayunan kecil di halaman homestay. Buku kecil itu di pangkuannya. Dia nggak menulis, hanya menatap kosong ke langit pagi yang mulai cerah. Aku duduk di sebelahnya. "Kalau nanti perjalanan ini selesai," katanya tanpa menoleh, "apa kamu akan lupa aku?" Pertanyaan itu mengejutkanku. Tapi aku pura-pura santai. "Ya tergantung, kamu nyebelin atau enggak." Dia tertawa kecil. "Serius, Ra?" Aku diam sejenak. "Nggak tahu. Tapi yang jelas, setiap orang yang aku temani di perjalanan pasti ninggalin bekas. Bahkan yang cuma nanya harga sate di pinggir jalan." Alice mengangguk. "Aku cuma takut jadi orang yang lewat. Di hidup siapapun. Kayak bayangan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, perjalanan ini bukan sekadar wisata. Alice sedang mencari sesuatu, atau mungkin sedang kabur dari sesuatu. Hari itu, kami naik kereta lagi menuju kota berikutnya. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar rute wisata. Ini semacam perkenalan pelan-pelan antara dua manusia yang tadinya asing, tapi kini mulai saling mengisi ruang kosong satu sama lain, dan perjalanan masih panjang. Bali, pulau para dewa, surga para turis, dan untuk Alice tempat pelarian yang katanya
Terlalu populer untuk dikunjungi, tapi terlalu magis untuk dilewatkan. Kami tiba di Denpasar dengan feri dari Banyuwangi setelah semalam menginap di homestay sederhana dekat Kawah Ijen. Alice sempat terpukau melihat api biru di tengah malam. Dia nggak banyak bicara setelah itu. Seolah ada sesuatu di kawah itu yang dia bawa diam-diam dalam pikirannya. Di Bali kami nggak langsung ke tempat wisata populer. Aku tahu Alice nggak suka keramaian. Jadi aku ajak dia ke daerah Sideman, sebuah desa tenang di kaki Gunung Agung. Hamparan sawah, suara burung, dan aroma tanah basah dari hujan kemarin menyambut kami. Finally, katanya sambil menghirup udara dalam-dalam, a place that doesn't want to impress me. Aku tertawa. Kalau tempat bisa ngomong, Bali bagian ini mungkin malah bilang, lo yang harus bersyukur bisa ke sini. Alice tersenyum, tapi senyum itu lelah. Kami menginap di pondok bambu dengan pemandangan sawah. Malam itu, hujan turun lagi. Aku dan Alice duduk di beranda, makan tempe goreng dan minum teh panas. Hening. Tapi bukan hening yang canggung, hening yang nyaman. Kadang, diam bisa jadi bentuk komunikasi paling tulus. Raka, katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Kalau kamu punya kesempatan kabur dari hidup kamu sekarang, kamu bakal kabur kemana? Aku menoleh, menatap matanya yang kosong. Nggak tahu, jawabku jujur. Mungkin aku bukan tipe orang yang kabur, lebih ke menerima dan ngikutin arus. Alice mengangguk pelan. Aku udah kabur, tapi rasanya aku masih dikejar. Aku nggak jawab. Karena kali ini aku tahu, apapun yang dia kabur dari situ, itu bukan tentang tempat, tapi tentang luka yang masih belum sembuh. Besoknya kami pergi ke Pura Besaki. Pagi-pagi sekali biar nggak terlalu ramai. Alice memakai selendang yang disediakan pengelola. Dia kelihatan tenang, hampir seperti bagian dari tempat itu. Di depan gerbang pura, dia berhenti. Aku percaya Tuhan, katanya tiba-tiba. Tapi kadang aku marah, aku menatapnya. Marah karena apa? Karena dia biarkan hidupku berantakan. Karena dia diam waktu semuanya runtuh. Karena dia nggak mencegah, dia berhenti. Napasnya berat. Karena dia nggak mencegah ayahku meninggal, lanjutnya lirih. Aku menunduk. Akhirnya, cerita itu keluar juga. Dia meninggal 2 tahun lalu. Serangan jantung. Tiba-tiba, aku lagi di luar negeri, dan dia sendirian waktu itu. Alice duduk di undakan batu pura. Matanya berkaca-kaca, tapi nggak ada air mata yang jatuh. Aku marah sama dunia, sama ibuku yang langsung move on, sama diriku sendiri karena nggak ada di sana. Dan aku pikir kalau aku keliling dunia, mungkin kemarahan itu bakal hilang. Aku duduk di sampingnya, hujan mulai turun gerimis. Aku juga marah dulu, kataku, waktu bapak meninggal. Aku marah karena dia pulang malam, karena dia ngantuk di jalan. Tapi akhirnya aku sadar, marah cuma bikin aku makin capek. Alice mengangguk pelan. Kami duduk di sana, lama. Sampai hujan reda dan kabut perlahan turun dari gunung. Malamnya Alice nulis sesuatu di buku kecilnya. Kali ini aku iseng ngintip sedikit. Di pojok halaman aku lihat tulisan kecil. Hari ini aku berhenti lari, sedikit. Aku pura-pura nggak lihat. Tapi di dalam hati, aku lega. Karena pelan-pelan Alice mulai membuka pintunya. 2 hari berikutnya, kami ke Ubud. Kami naik sepeda menyusuri sawah, makan di warung kecil, dan nonton tari kecak di tebing Uluwatu saat matahari tenggelam. Alice mulai banyak bicara. Dia tanya tentang masa kecilku, tentang mimpi yang nggak kesampaian, tentang cinta pertamaku. Jadi kamu belum pernah pacaran serius? Tanyanya saat makan es krim di pinggir jalan. Pernah. Tapi dia pindah ke Jakarta, dan bilang LDR itu kayak nonton film lewat radio, nggak masuk akal. Alice tertawa. Dia ada benarnya. Kami tertawa bersama. Dan saat itu aku merasa nyaman. Bukan nyaman yang pura-pura, tapi nyaman yang hangat dan jujur. Tapi aku juga tahu, kenyamanan ini sementara, karena di balik tawa Alice aku masih bisa lihat sisa luka. Dan meskipun dia mulai terbuka, ada bagian dari dirinya yang tetap terkunci. Dan aku mulai takut. Takut kalau aku terlalu jauh masuk, lalu ditinggal lagi. Takut kalau perjalanan ini berakhir, dan yang tersisa cuma kenangan yang terlalu berat untuk dilupakan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Dan di ujung Bali, saat kami duduk di pasir pantai Amed, Alice menatap laut dan berkata pelan, "Next we go to Flores, right?" Aku mengangguk. "Great. I heard the dragons there bite." Aku tertawa. "Tenang, kalau kamu digigit, aku udah siapin obat rabies." Dia tersenyum. "Kali ini,
lebih lebar dari sebelumnya. Tapi aku juga sadar, semakin dekat kami, semakin besar kemungkinan semuanya jadi rumit, dan aku belum siap kehilangan sesuatu yang baru saja kutemukan. Kami meninggalkan Bali dengan kapal kayu dari Pelabuhan Padang Bay menuju Labuan Bajo. Rencana kami, seminggu berlayar, singgah di pulau-pulau kecil sebelum sampai ke Tanah Naga, Komodo. Kapal yang kami tumpangi bukan kapal mewah. 2 kamar kecil, 1 dek luas di atas, dapur sederhana, dan kapten yang lebih sering tidur siang daripada menyetir. Tapi Alice malah bilang, "This is perfect." Hari pertama, angin laut membawa bau asin dan suara deburan ombak yang konstan. Kami duduk di dek, kaki menjuntai ke laut biru yang luas, sementara langit menggantung awan tipis seperti kapas. Aku ngeliatin Alice yang menutup mata sambil berbaring. Rambutnya diikat asal, pipinya merah kena matahari. Dia kelihatan damai. "Kamu tahu nggak?" kataku sambil menyeruput kopi sachet. "Kapal ini udah 20 tahun umurnya. Kayaknya lebih tua dari kamu." Alice tertawa kecil. "Kayaknya juga lebih tua dari kamu." Aku pura-pura tersinggung. "Gue tuh awet muda, tahu?" Dia membuka mata dan menatapku lama. "Iya sih. Tapi kayaknya kamu juga pernah ngelewatin banyak hal." Diam. Lagi-lagi, Alice bisa bikin percakapan biasa jadi dalam-dalam. Waktu kurang dari 5 detik. Hari kedua, kami singgah di Pulau Kanawa. Airnya sebening kaca, pasirnya putih seperti bedak. Kami snorkeling berdua. Alice semangat banget, seperti anak kecil yang baru pertama kali ke laut. Dia teriak-teriak kegirangan waktu lihat bintang laut biru dan ikan badut. Sore hari, kami duduk di pinggir pantai. Rambut masih basah, baju mulai kering kena angin laut. "Raka," katanya pelan. Aku pengen ngomong sesuatu, tapi mungkin ini aneh. Aku menoleh. "Aneh itu biasa kok di dunia gue." Dia menarik napas. "Aku nggak tahu kenapa, tapi tiap hari makin nyaman sama kamu. Dan itu menakutkan." Aku diam. Hati rasanya kayak ditusuk pelan. Aku tahu kamu dibayar buat ini. Dan aku tahu kamu baik karena kamu emang baik. Tapi aku takut aku mulai naruh harapan ke sesuatu yang nggak seharusnya. Aku menunduk. Berat rasanya dengar kalimat itu. "Alice," kataku pelan. "Aku mungkin dibayar, tapi nggak ada yang bisa maksa aku buat peduli. Dan nyatanya, aku peduli." Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak harus bilang gitu kalau cuma buat nenangin aku." Aku nggak bohong, dia masih menatapku. Lalu perlahan, dia bersandar di bahuku. Diam. Hanya suara ombak dan angin laut yang menemani kami. Aku tahu ini bukan cinta ala film, ini bukan cerita klise antara guide dan turis. Tapi, malam itu, di bawah bintang-bintang yang diam-diam menyaksikan, aku merasa kami bukan lagi 2 orang asing. Kami 2 jiwa yang kebetulan nyasar di peta yang sama. Hari ketiga, badai kecil datang. Ombak mulai tinggi, angin makin kencang. Alice kelihatan gugup, tapi dia pura-pura tenang. "Kalau kita tenggelam, kita akan jadi headline. British girl and local boy lost at sea," katanya mencoba bercanda. Aku menggenggam tangannya. Tenang, kapalnya tua, tapi kuat. Kami tidak banyak bicara malam itu. Hanya duduk di ruang sempit, mendengar suara kayu kapal berderit dihantam gelombang. Saat badai reda, sekitar tengah malam, aku naik ke dek. Langit kembali cerah, bintang-bintang bertebaran seperti taburan garam di kanvas hitam. Tak lama, Alice menyusul. "Masih hidup ya?" katanya setengah tertawa. "Masih. Dan langitnya lagi bagus banget." Kami berbaring di atas dek. Aku tunjuk rasi bintang. Itu Orion, di sana Scorpio, dan yang paling terang itu Venus. Alice memandangi langit. "Dulu, waktu kecil, aku suka ngeliat bintang dari jendela kamar. Waktu semuanya terasa kacau, aku percaya bintang itu kayak pelindung diam." Aku menoleh menatap wajahnya yang diterangi cahaya bulan. "Kamu sekarang masih percaya?" tanyaku. Dia menoleh juga, mata kami bertemu. "Entah, tapi malam ini, aku pengen percaya lagi." Hari keempat, kapal kami sampai di Pulau Komodo. Kami disambut oleh panas yang menyengat dan jalur tanah berbatu. Ranger membawa kami menyusuri jalan setapak. Di kejauhan, seekor komodo muncul dari balik semak. Alice menegang. Dia kelihatan purba banget, bisiknya. Aku tertawa. Karena emang udah hidup sejak zaman dinosaurus. Kami terus berjalan, sesekali berhenti melihat komodo lain yang sedang bermalas-malasan di bawah pohon. Tapi bukan itu yang penting hari itu. Yang penting adalah kami makin dekat. Obrolan kami bukan lagi soal tempat atau makanan, tapi tentang
rasa. Tentang kehilangan, tentang harapan, tentang rasa takut yang nggak bisa selalu dijelaskan. Di malam terakhir di kapal, kami kembali duduk di dek. Angin lembut, laut tenang, langit bersih. Alice menatapku. Kalau perjalanan ini selesai, kamu bakal kangen aku nggak? Aku balas menatapnya. Kangen itu pasti. Tapi yang aku takutin, kamu bakal lupa aku. Dia menggeleng pelan. Aku nggak bisa lupa orang yang bikin aku percaya lagi sama manusia. Dan saat itu, aku tahu. Aku jatuh cinta. Tapi belum sempat aku bilang. Dia berdiri. Ayo tidur. Besok kita sampai Labuan Bajo. Dia melangkah masuk, meninggalkanku di dek, dengan perasaan yang kacau antara senang dan takut. Karena aku tahu, kami sedang menuju sesuatu yang indah, atau sesuatu yang akan menyakitkan, dan aku nggak tahu mana yang lebih dekat. Labuan Bajo menyambut kami dengan matahari terik, jalanan sempit yang ramai, dan wangi laut yang bercampur aroma ikan segar dari pelabuhan. Setelah seminggu di atas kapal, menjejak tanah terasa aneh, seperti kaki harus belajar ulang untuk berdiri. Kami menginap di sebuah hotel kecil di atas bukit. Kamar kami punya balkon menghadap laut. Sore hari, matahari perlahan tenggelam di balik pulau-pulau kecil, menciptakan siluet yang seolah dilukis Tuhan sendiri. Tapi Alice kelihatan gelisah. Senyumannya mulai terasa berat. Matanya sering menatap kosong ke laut, seolah menunggu sesuatu yang nggak kunjung datang. Aku pikir mungkin dia cuma capek. Tapi malam itu, semuanya berubah. Kami duduk berdua di balkon, seperti biasa. Minum teh, ngobrol santai, ketawa-ketawa kecil. Tapi lalu dia berkata, Raka, aku harus jujur tentang sesuatu. Aku menoleh. Jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan. Aku ke Indonesia bukan cuma buat jalan-jalan. Aku diam, menunggu. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku lari dari seseorang, mantan tunanganku. Kami bertengkar hebat dan aku pergi tanpa bilang apa-apa ke siapapun. Aku butuh waktu, aku butuh ruang. Tapi, dia tahu aku di sini sekarang. Jantungku seperti diremas. Dia kirim email semalam. Dia bilang akan menyusulku ke Indonesia. Aku nggak langsung jawab. Rasanya seperti air laut masuk ke paru-paru, dingin dan menyesakan. Alice, kamu bilang kamu sendiri, kataku pelan. Aku memang sendiri sekarang. Tapi aku nggak bilang seluruh masa laluku udah beres. Mataku menatapnya, mencari kejujuran di balik ekspresi wajahnya yang tenang. Kamu sayang sama dia? Alice terdiam lama. Lalu dia berkata lirih. Aku nggak tahu, dulu iya. Tapi sekarang, aku bingung. Kamu datang dan segalanya jadi rumit. Aku berdiri, masuk ke kamar, mencoba bernapas. Malam itu aku nggak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan, kalau dia masih cinta sama mantannya, kenapa dia dekat denganku? Kenapa dia bilang hal-hal yang buatku percaya dia juga punya rasa? Apa semua ini cuman pelarian? Aku merasa dibohongi. Tapi aku juga tahu, aku nggak pernah benar-benar tanya. Dan dia nggak pernah janji apa-apa. Pagi-pagi, aku keluar ke kafe, bawa hotel untuk sarapan. Di sana, seseorang duduk menungguku, pria bule. Sekitar awal 30-an, rapi, dingin. Matanya tajam, menatapku seperti aku bukan siapa-siapa. You must be Raka, katanya dengan senyum tipis. Aku mengangguk waspada. I'm Thomas, Alice's fiancé. Dunia seperti berhenti berputar. Kami duduk. Aku mencoba tenang, tapi tanganku berkeringat. Thomas membuka percakapan. She told me about you. Said you were her local guide. That you helped her a lot. Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Lalu dia bersandar ke kursi, menatapku seperti sedang menilai sesuatu. Let's be honest, Raka. She's confused. Hurting. She doesn't know what she wants. And I'm here to fix that. Aku mengepal, tangan di bawah meja. Kalau dia nggak tahu yang dia mau, kataku pelan. Kenapa kamu yakin kamu bisa memperbaikinya? Thomas tertawa kecil. Because I know her. Better than you ever will. Aku berdiri. Aku bukan musuhmu, Tom. Tapi aku juga bukan orang yang akan diam saat seseorang memperlakukan dia seperti barang rusak yang perlu diperbaiki. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Alice menemuiku di tepi dermaga sore itu. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tahu kamu ketemu dia. Aku menatap lurus ke laut. Kamu tahu aku pikir kamu lari dari sesuatu. Tapi ternyata kamu cuma sedang berputar-putar. Aku nggak bermaksud bohong. Tapi kamu juga nggak pernah jujur. Alice menunduk. Aku jatuh cinta sama kamu, Alice. Kataku akhirnya suara serak. Tapi aku nggak mau jadi tempat kamu mampir waktu hidupmu lagi berantakan.
Dia meneteskan air mata. Aku juga jatuh cinta sama kamu. Tapi aku takut. Aku nggak tahu ini nyata atau cuma bagian dari pelarian. Aku melangkah menjauh. Kalau kamu udah tahu jawabannya, kataku sebelum pergi. Aku masih di sini. Tapi kalau enggak, biar cerita ini cukup sampai Labuan Bajo. Malam itu aku duduk sendiri di balkon hotel. Bintang-bintang ada di atas sana, tapi langit malam terasa kosong. Seperti perasaanku. Dan untuk pertama kalinya selama perjalanan ini, aku berharap aku nggak pernah menerima tawaran 200 juta itu. Aku bangun pagi-pagi, bukan karena alarm, tapi karena perasaan berat di dada. Sudah 2 hari sejak percakapan itu. Sejak aku dan Alice memilih diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Alice pindah kamar. Katanya biar nggak canggung. Tapi aku tahu itu caranya untuk mundur pelan-pelan. Dan aku nggak tahu harus tetap berharap atau menyerah saja. Aku duduk di balkon, kopi pahit di tangan, mata menerawang ke pelabuhan, kapal-kapal kecil bergerak pelan seolah waktu di tempat ini berjalan lebih lambat, tapi pikiranku justru lari ke mana-mana. Sampai akhirnya resepsionis hotel memanggilku. Mas Raka, ada titipan dari tamu kamar 204. Itu kamarnya Alice. Aku membuka amplop kecil coklat itu dengan jantung berdebar. Untuk Raka, yang mungkin akan membaca ini, atau mungkin tidak. Aku bingung harus mulai dari mana. Tapi aku akan coba. Pertama, maaf. Karena aku datang ke hidupmu dengan separuh luka yang belum sembuh. Aku ingin kuat, ingin terlihat baik-baik, Wansh. Saja, padahal sebenarnya aku hanya berusaha bertahan. Aku pergi ke Indonesia bukan hanya untuk melihat keindahan alamnya, tapi untuk mencari kembali bagian dari diriku yang hilang. Bagian yang pernah percaya, pernah tertawa lepas, pernah merasa cukup hanya dengan duduk diam bersama seseorang tanpa perlu berkata apa-apa. Dan anehnya, aku menemukan itu di kamu. Aku tahu ini bukan cerita yang ideal. Aku tahu aku datang dengan masa lalu yang masih membayangi. Tapi kamu berhasil membuatku lupa sejenak bahwa hidup ini pernah menyakitkan. Kamu mengajakku menertawakan hal-hal sederhana. Kamu membuatku merasa dilihat. Tanpa dihakimi. Tapi aku juga tahu aku belum selesai dengan diriku sendiri. Dan aku nggak bisa menyeret kamu ke dalam badai yang bahkan aku sendiri belum tahu arah anginnya kemana. Thomas datang bukan untuk merebutku. Dia datang untuk mengingatkanku bahwa aku punya pilihan. Dan kamu membuatku sadar bahwa aku juga punya harapan. Jadi hari ini aku mau memilih. Aku akan kembali ke Inggris. Bukan untuk kembali padanya, tapi untuk menyelesaikan yang belum selesai. Aku harus menutup pintu itu baik-baik sebelum aku bisa membuka pintu yang baru. Kalau kamu masih mau membukanya bersamaku nanti. Kalau kamu masih ada, tunggulah sedikit lagi. Dan kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Aku tetap bersyukur pernah punya waktu bersamamu. Terima kasih Raka. Untuk tawa, pelukan, cerita, dan kopi sachet tiap pagi. Alice. Aku selesai membaca dan diam lama. Ada rasa perih. Tapi juga lega. Surat itu seperti pelukan dari jauh. Hangat, jujur, tapi tidak menuntut. Aku menatap langit. Untuk pertama kalinya, aku nggak marah. Aku nggak ingin menahan Alice. Karena aku tahu, kadang cinta bukan tentang siapa yang tinggal, tapi siapa yang berani pergi untuk kembali dengan versi diri yang lebih utuh. Sore itu, aku melihatnya dari kejauhan. Di pelabuhan, dengan ransel di punggung, rambut dikepang, mengenakan kaos lusuh favoritnya yang bertuliskan, I just want noodles and sleep. Dia menatapku dari jauh. Kami saling tersenyum. Dia nggak perlu lari ke arahku. Aku juga nggak perlu menahannya. Kami cukup berdiri di tempat masing-masing, saling paham tanpa kata. Alice melambaikan tangan, lalu berjalan menuju kapal feri yang akan membawanya ke bandara. Dan aku berdiri di sana, tidak lagi merasa ditinggalkan, tapi justru diberi harapan. Malamnya, aku menulis balasan. Bukan untuk dikirim, tapi untuk disimpan. Alice, kalau kamu membaca ini, entah kapan, aku cuma mau bilang, kamu boleh pergi sejauh yang kamu mau, tapi kamu nggak akan pernah benar-benar hilang dari hidupku. Kalau kamu kembali, aku akan ada di sini. Bukan sebagai orang yang menunggumu dengan luka, tapi sebagai orang yang paham kenapa kamu harus pergi. Terima kasih juga. Untuk cerita, laut, dan semua hal yang enggak bisa aku tulis, karena terlalu dalam untuk diucapkan. Raka. Beberapa hari, kemudian aku kembali ke Jakarta. Pekerjaan, jalanan macet, deadline, semua terasa kembali ke rutinitas. Tapi ada yang berubah di dalam diriku. Ada ruang yang kosong, tapi nggak sakit.
seperti kursi yang ditinggalkan seseorang, tapi masih hangat karena baru saja diduduki. Orang-orang bertanya, "Turismu udah selesai, Ra?" Aku hanya tersenyum dan bilang, "Belum, masih berjalan, tapi sekarang arahnya lebih jelas." Jakarta, tempat di mana waktu berlari, bukan berjalan, macet, klakson, dan kopi sachet pagi hari, semua kembali ke rutinitas, tapi aku tidak. Sejak Alice pergi, hari-hariku jadi semacam ruang tunggu. Aku tetap ngajar les bahasa Inggris, tetap nongkrong di warung kopi langganan, tetap pura-pura biasa. Tapi hatiku seperti menahan napas, terus menanti sesuatu yang entah akan datang atau tidak. Aku tidak dengar kabar darinya. Tidak ada pesan, tidak ada email, bahkan tidak ada scene. Hening, 1 bulan berlalu, 2 bulan. Dunia terus berjalan dan aku mulai bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali atau mungkin dia memang tidak pernah berniat. Suatu malam aku buka kembali suratnya. Kalimat terakhir itu masih mengendap di dadaku. "Kalau kamu masih ada, tunggulah sedikit lagi." Sedikit lagi. Berapa lama itu? 1 minggu? 3 bulan? Setahun? Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu berharap. Mungkin aku terlalu cepat merasa dekat. Mungkin semua ini cuma hal kecil buat dia. Mungkin dia sudah kembali ke pelukan Thomas, atau ke hidup yang lebih normal, lebih mudah, dan aku cuma pemuda Indonesia yang kebetulan nyambung sama dia di satu musim panas yang kebetulan tenang. Pikiranku penuh, mungkin. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil dekat Taman Menteng. Hujan turun, tipis-tipis. Lagu lama mengalun dari speaker, semacam lagu 90-an yang liriknya terlalu jujur untuk didengarkan saat hati sedang rapuh. Lalu ponselku berbunyi. Notifikasi email from Alice, subject, surat yang sebenarnya tak berani. Kukirim, tanganku gemetar saat membukanya. Raka. Aku hampir nggak berani nulis ini, tapi aku ingat kata-katamu. Kalau kamu udah tahu jawabannya, aku masih di sini. Dan hari ini, aku tahu jawabannya. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya di Inggris. Tapi ternyata, semakin aku berusaha melupakan kamu, semakin aku sadar kalau yang ingin aku perjuangkan bukan masa lalu, tapi kamu. Aku nggak kembali ke Thomas, aku nggak kembali ke hidup lamaku, tapi aku juga belum siap kembali ke kamu, dan pura-pura semuanya akan langsung baik-baik saja. Tapi aku mau mencoba, pelan-pelan. Kalau kamu masih mau, aku akan ke Jakarta minggu depan. Bukan untuk liburan, tapi untuk tinggal sebentar. Aku dapat program singkat sebagai asisten pengajar bahasa Inggris di Kemang. Mungkin semesta iseng ya. Kalau kamu mau ketemu, aku akan ada di warung kopi yang pernah kamu ceritakan. Hari Minggu, jam 10 pagi. Tapi kalau kamu nggak datang, aku akan paham. Maaf kalau aku bikin kamu nunggu. Hari Minggu. Jam 9.45, aku sudah duduk di warung kopi kecil itu. Bukan kafe modern. Hanya tempat sederhana dengan bangku kayu dan poster-poster lama di dinding. Ibu pemilik warung senyum-senyum karena melihat aku terlalu sering cek jam. Pukul 10 tidak ada siapa-siapa. Pukul 10.05. Masih belum. Jantungku berdetak makin kencang, aku hampir bangkit untuk pergi. Ketika ku dengar langkah kaki. Pelan, ragu-ragu, tapi familiar, dan di sanalah dia. Alice dengan jaket biru lusuh, rambut dikuncir, dan wajah yang kelelahan tapi penuh cahaya. Kami saling menatap. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata, hanya senyuman. Kecil, tapi cukup untuk menenangkan semua badai yang pernah datang. Dia duduk di depanku. "Hening sebentar, aku pesan kopi hitam ya," katanya, setengah canggung. Aku tertawa kecil. Warung ini cuma punya satu jenis kopi, tapi enak. Dia mengangguk. "Pas banget, aku cuma butuh satu hal yang pasti hari ini." Kami saling pandang lagi. Lama. "Alice." "Carty," kataku akhirnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Dia tersenyum. Mulai dari satu teguk kopi, lalu sisanya kita susun pelan-pelan. Pagi itu, di warung kecil Jakarta, kami tidak kembali seperti dulu. Kami memulai lagi. Bukan dari nol, tapi dari titik di mana kami berani saling memilih. Bukan karena butuh, bukan karena lari, tapi karena ingin. Dan itu cukup untuk hari itu. Hari-hari setelah pertemuan di warung kopi itu terasa seperti lembaran baru yang masih kosong. Tapi ada semangat yang berbeda. Sebuah keberanian kecil untuk mencoba tanpa janji yang berat. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, jadi saksi awal. Perjalanan kami yang baru. Bukan lagi sebagai pelarian atau pengalihan, tapi sebagai pilihan sadar. Alice mulai bekerja di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris di Kemang.
Aku sering mampir membawa kopi, atau sekadar untuk mencuri waktu bertemu setelah aktivitasnya selesai. Kami ngobrol tentang hal-hal kecil, pekerjaan, makanan, musik favorit. Terkadang kami juga berbagi cerita masa lalu, tapi kali ini dengan hati yang lebih terbuka dan tanpa rasa takut. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik, kami duduk di balkon apartemen Alice yang sederhana. Dia memasak mie instan, gaya khasnya saat malas memasak makanan berat. "Raka, aku takut," katanya tiba-tiba. Aku meletakkan sendokku. "Takut apa?" "Aku takut kita cuma baik-baik saja hari ini, tapi besok enggak. Aku takut luka lama datang lagi, dan aku nggak siap." Aku mengangguk, memahami. Kita nggak bisa janji nggak sakit, tapi kita bisa janji untuk tetap coba, walau jatuh, walau kecewa, jawabku. Dia tersenyum kecil. "Kamu selalu tahu kata-kata yang tepat. Kadang-kadang aku cuma menebak-nebak," aku bercanda. Hari-hari kami berjalan pelan tapi pasti. Kadang kami berkelahi soal hal kecil. Dia yang terbiasa hidup teratur, dan aku yang cuek soal waktu. Tapi kami belajar memahami, bahkan dari perbedaan itu, aku juga mulai mengajarkan dia tentang Jakarta dari sisi orang lokal. Kami naik Transjakarta, bertemu teman-temanku, dan mencoba makanan kaki lima yang aku bilang rahasia terbaik di kota ini. Alice selalu tertawa setiap kali aku bereksperimen dengan bahasa Indonesia yang belum sempurna dia kuasai. Salah satu momen paling berkesan adalah saat kami pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Aku lihat matanya berbinar-binar, kagum dengan replika, rumah adat dan keragaman budaya Indonesia. "Raka, aku mau belajar lebih banyak tentang negaramu. Ini indah sekali. Aku bangga tapi juga terharu. Ini bukan cuma tempat wisata, Alice. Ini rumahku, dan aku ingin kamu merasa di rumah." Dia menggenggam tanganku, lembut. Meskipun bahagia, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Ada masa lalu yang belum benar-benar pergi, ada luka yang harus sembuh, dan ada rasa takut yang harus kami lawan bersama. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kami punya kesempatan yang nyata. Aku menatap langit malam dari balkon apartemen. Bintang-bintang kelihatan samar karena cahaya kota. Tapi aku tahu, di balik gelap itu, ada harapan yang perlahan tumbuh. Pelan-pelan kita, aku berbisik, dan aku percaya, pelan-pelan itu sudah cukup untuk memulai segalanya. Langit Jakarta malam itu cerah, meski suhu udara tetap lembab seperti biasa. Aku duduk di balkon apartemen Alice, menatap lampu kota yang berkelap-kelip seperti ribuan mata kecil yang tak pernah tidur. Sudah hampir setahun sejak Alice kembali. Setahun penuh dengan tawa, air mata, pertengkaran kecil, dan pelukan hangat. Setahun yang mengajarkanku arti kata sabar dan percaya. Hari itu, aku mendapat kabar dari Alice bahwa dia mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi di Inggris, negara asalnya. Tawaran itu datang saat aku sedang berpikir keras soal masa depan kami. Kami duduk berdua, berhadapan di ruang tamu kecil yang penuh kenangan. "Alice, kamu mau ke Inggris?" Aku bertanya. Dia mengangguk. "Ini kesempatan yang nggak boleh aku lewatkan. Tapi aku nggak mau pergi tanpa kamu." Aku menarik napas panjang. "Aku juga nggak mau kehilangan kamu lagi." Percakapan itu membuka babak baru dalam hubungan kami. Kami tahu, jarak akan datang lagi. Namun kali ini, kami memutuskan untuk menjalani bukan sebagai pelarian, bukan sebagai penantian yang penuh tanda tanya, tapi sebagai komitmen nyata. Kami berjanji akan saling mendukung, tetap terbuka, dan percaya, meskipun terpisah ribuan kilometer. Hari keberangkatan Alice tiba. Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan keramaian, tapi di antara semua itu, aku dan dia punya dunia kami sendiri. "Kamu harus janji," aku berbisik, menggenggam tangannya erat. "Aku janji," jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Kami berpelukan lama. Satu pelukan yang penuh janji dan harapan. Di pesawat, Alice menatap jendela, menyimpan kenangan yang baru saja kami ciptakan. Sementara aku berjalan keluar bandara, rasa sepi itu kembali menyapa. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal baru. Malam itu, aku duduk kembali di balkon apartemen. Aku membuka laptop dan mulai menulis cerita kami. Cerita tentang seorang pemuda Indonesia yang dibayar 200 juta rupiah untuk menemani turis Inggris. Yang ternyata bukan cuma soal uang, tapi soal hati yang belajar mencinta dan melepaskan. Aku tersenyum. Karena aku tahu, meski jarak memisahkan, cinta kami tidak akan pernah hilang.